Datang istri kepada dokter bersama suami, Pak dokter, suami saya sakit, tolong obat dokter. Periksa dokter. Bu, setelah diperiksa suami ibu sakit ini sudah gawat bu, tolong bantu bu carikan darah 5 tabung bu. Tapi zaman Nabi tidak ada orang donor darah Pak dokter. Tapi kan ini keselamatan nyawa ibu. Ini bid'ah dokter. Terus gimana bu? Biarkan aja mati dia. Daripada saya masuk neraka. Tidak ada zaman Nabi donor darah. Kacau. Lalu mati suami, biarlah, yang penting saya tak masuk neraka. Jadi begitu kita mengamalkan hadis, wah kacau kita Pak. Jadi karena itu kita ikuti apa kata ulama, cocok menurut kita amalkan, tak cocok diam, selesai. Karena kita ni bukan orang yang hidup di zaman-zaman Bukhari, Muslim, bukan hidup di zaman Imam Syafi'i, bukan hidup di zaman Imam Malik. Kita ini mad'u, muttabi', pengikut, ikut ulama-ulama. Oh, ulama bisa salah ustaz. Ulama saja bisa salah, apalagi kita. Itu logikanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, orang-orang tua saya, kaum muslimin dan muslimat yang soleh dan solehah, pejuang-pejuang subuh, semoga yang hadir insya-Allah senantiasa diberikan nikmat, barokah, rahmat, sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Salah satu nikmat yang kita terima subuh ini adalah nikmat hidup setelah Allah matikan kita. Jadi tadi malam tu kita mati sesaat, lalu kemudian dihidupkan lagi. Yang tak mati itu siapa Bapak Ibu? Yang begadang. Tidak tidur dia. Karena doanya alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan. Telah menghidupkan setelah mematikan. Alhamdulillah. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir solat subuh berjamaah.
Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, saya pertama sekali mengucapkan tahniah dan jazakumullahu khairan atas undangan bisa mengisi kajian di Masjid Al-Ikhlas yang perdana. Karena saya ini perdana masuk sini Pak Ketua, ya tak? Tapi pernah solat sini. Tapi solat biasa kadang mampir. Waktu solat masuk saya di Harapan Daya saya mampir. Pernah. Dulu juga pernah diberi jadwal sama Pak Dedi, Kompol Dedi. Beliau dah pensiun dari Polda. Karena saya rutin di Polda. Pak Ketua juga dulu di Polda. Cuman tidak cocok waktunya. Sekarang alhamdulillah qadarullah kita bisa bertemu di majelis taklim. Saya diberi amanah kajian kita tentang khusus masalah hadis Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, bicara tentang hadis adalah sumber hukum kedua di dalam Islam yang disepakati oleh jumhur ulama. Jadi jumhur ulama sudah sepakat sumber hukum Islam itu 4. Yang pertama adalah Al-Quran, sifatnya mutawatir. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah qaulis sahabah. Yang keempat adalah ijma' atau qiyas dan ijmas. Nah, keempat sumber hukum ini menjadi patokan kita dalam beramal dan beribadah. Maka setelah Al-Quran kita akan kaji tentang hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga sebagian ulama ada yang menambahkan hadis juga termasuk yang berasal dari Khulafaur Rasyidin. Termasuk hadis dia. Bisa dikategorikan termasuk hadis jika sumbernya dari Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Karena Rasul yang langsung memberikan jaminan. Alaikum bis sunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin. Itu pesan Nabi dan itu perintah Rasulullah. Ikuti caraku, kata Rasulullah, hidupku, jalan hidupku. Alaikum bis sunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin. Dan sunnahnya amalan-amalan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Padahal Nabi tidak pernah berpesan setelah beliau wafat akan ada khalifah-khalifah yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Tidak ada. Tidak ada Nabi berpesan kalau saya wafat ganti ya Khulafaur Rasyidin. Tidak ada. Tapi Nabi sudah memberikan sinyal bahwa setelah beliau akan ada Khulafaur Rasyidin yang 4. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat ini dijamin oleh Rasulullah semua perkataan perbuatannya sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib berdusta. Tak mungkin. Itu jaminan Rasulullah itu. Tidak mungkin 4 sahabat Nabi ini berdusta, karena sudah teruji imannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, yang dikatakan oleh Umar, yang dibuat oleh Utsman, yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, jadikan sebagai patokan hidup. Contoh Khulafaur Rasyidin, perbuatan Umar. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu, hitung-hitunglah amalmu sebelum amalmu dihitung oleh Allah. Itu perkataan Umar, tapi itu jadikan patokan, pedoman hidup. Apalagi contoh, misalnya sebelum kita bahas tentang Rasulullah, contoh solat tarawih.
Itu amalan siapa? Kita solat tarawih di masjid sampai 30 malam. Itu amalan siapa? Amalan Rasul? Tidak. Rasul tidak pernah solat tarawih sampai 30 malam di bulan Ramadan. Itu amalan Umar bin Khattab. Sampai sekarang kita mengikuti sunnah itu. Dan hukumnya sunnah. Arab Saudi, Mekah, seluruh negara-negara Islam mengamalkan amalan Umar bin Khattab, dan itu menjadi sunnah. Padahal Nabi tidak pernah solat tarawih di bulan Ramadan sampai 30 malam. Tidak pernah. Tapi Nabi sudah jamin, apa yang dibuat oleh Umar ikuti, karena itu termasuk sunnahku, termasuk yang aku setujui. Nah, sepeninggal Rasulullah, tanpa sepengetahuan Rasulullah, Umar berijtihad sendiri bahwa solat tarawih itu dilakukan tiap malam di masjid. Nah, itu Umar. Apalagi contoh azan Jumat 2 kali. Azan Jumat 2 kali perbuatan siapa? Perbuatan Rasul? Bukan. Rasul hanya azan sekali. Tapi sampai ke negeri kita, bahkan dari Mekah sampai ke kita, kebanyakan juga azan yang 2 kali. Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah, azan Jumat itu 2 kali loh Bapak Ibu. Tapi jaraknya setengah jam. Misalnya di Mekah, di Masjidil Haram, jam 12 teng solat Jumat, itu jam setengah 12 udah azan. Azan itu memanggil, memberitahu bahwa sebentar lagi akan datang waktu Jumat. Sampai sekarang itu amalan siapa? Amalan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nabi sekali azan. Kalau kita ikuti juga sunnah Nabi, ada sunnah Nabi yang tidak kita amalkan. Apa contohnya? Azan subuh 2 kali. Pertama azan oleh Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang buta. Itu tukang azan Nabi. Setengah jam sebelum waktu subuh beliau azan. Nanti pas waktu azan masuk, Bilal yang azan. Subuh itu di Pekanbaru belum saya ketemu ada masjid yang azan subuh 2 kali. Kalau sempat 2 kali mungkin orang bilang lagi low baca tu. Jam berapa dah azan ni? Jam 4:30 dah azan, jam 4 dah azan. Kalau kita ikut sunnahnya 2 kali azan subuh itu, ya kan? Jadi banyak hal. Jadi banyak perbuatan-perbuatan yang mesti kita maklumi. Jangan cepat menyalahkan orang. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu nyalah-nyalahkan orang. Ada sampai pula mengatakan tak ada dalilnya. Wah, berarti dia kalau sudah mengatakan tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, kemungkinan dia hafal lebih 1 juta hadis. Kalau ada orang ceramah Bapak Ibu mengatakan itu tak ada dalilnya, itu tak ada dalilnya, mungkin dia hafal 1 juta hadis lebih. Kadang-kadang bukan begitu Pak, dia yang tak tahu hadis dibilangnya tak ada dalil. Ini jadi masalah. Yang ribut sekarang ini kan di situ Bapak Ibu. Dia bilang tak ada dalilnya, bukan tak ada, dia yang tak hafal dalilnya. Lalu orang dibilang tak ada dalilnya. Kalau bersikap dalam Islam, sepengetahuan saya tak menemukan dalilnya. Kalau Bapak Ibu bertemu dalilnya dari tuan-tuan guru yang lain, silakan amalkan. Begitu lebih enak. Tapi kalau sudah menjustifikasi, tidak ada dalilnya tuh, nggak ada hadisnya. Wah, ini orang yang menjustifikasi seolah-olah dia hafal sekian juta hadis. Imam Hambali hafal hadis 1 juta lebih. Disebut Al-Hafiz. Imam As-Suyuti hafal hadis 300.000 lebih. Imam Bukhari ratusan ribu hafal hadis. Jadi kalau ada orang sekarang bilang tak ada itu hadisnya, itu tak ada hadisnya, berarti dia kemungkinan hafal lebih 1 juta hadis.
Sebab ketika Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Malik, Imam Malik berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Hambali, mereka mengatakan jika beliau mendapatkan dalilnya, ikutilah. Begitu. Tapi saya tidak menemukannya ada dalil atau hadisnya. Tapi kalau ada dalil ditemukan oleh tuan guru kita yang lain, ikutilah. Tidak mengatakan tidak ada dalilnya, itu tidak benar, itu sesat, itu enggak boleh. Dalam berdakwah tidak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baik, kita kembali kepada hadis. Apa itu hadis? Hadis semua yang berasal dari Rasulullah. Ada ulama mengatakan 3, ada ulama mengatakan 4. Mana yang 4 itu? 1, perkataan Nabi, qauliyah. Semua perkataan Nabi itu namanya hadis. 2, fi'liyah, perbuatan Nabi. Biasanya dalam hadis sahabat mengatakan ra'aitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami melihat Nabi. Itu perbuatan Nabi. Contoh, kami melihat Nabi solatnya begini mengangkat tangan. Kami melihat Nabi solatnya begini mengangkat tangan. Kami melihat Nabi, aku melihat Nabi ketika solat di sini tangannya. Itu beda-beda pendapat sahabat. Tapi yang dilihat oleh sahabat perbuatan Nabi, itu namanya hadis. Yang ketiga namanya taqririyah. Taqririyah itu artinya ketetapan. Ketetapan itu artinya persetujuan Nabi. Nabi tak berbuat, Nabi tak berkata, dibuat oleh sahabat. Nabi tidak membantah. Namanya juga hadis. Contoh, Bapak Ibu, contoh. Ini baru pembukaan hadis Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu paham hadis itu apa. Nanti baru kita kaji tentang hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Contoh, ketika Umar bin Khattab dengan Ibnu Abbas melakukan perjalanan, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan malam hari. Belum sampai pada tujuan, hari pun malam. Tidurlah mereka di atas gurun pasir, karena nggak ada tempat berteduh. Zaman-zaman dulu kan gurun pasir, ya begitulah kehidupan Arab. Tidurlah situ. Tengah malam sebelum subuh, Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas bermimpi yang sama. Mimpi apa? Mimpi janabah. Mimpi janabah itu artinya ya mimpi suami istri lah. Pas bangun, subuh mau masuk, mereka saling berbicara. Aku bermimpi, sama, aku juga bermimpi. Terus bagaimana cara mandi? Air tak ada. Mandi junub bagaimana? Disitulah berdebat mereka, mencari solusi. Bagaimana mandi junub? Air tak ada. Yang ada hanya pasir. Kata Umar bin Khattab, mandi junub cukup dengan tayamum saja. Oh, tidak bisa, kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, harus kita membuka pakaian semua, berguling-guling di atas pasir seperti kita mandi air. Kata Umar, saya cukup dengan tayamum saja. Menurut Bapak Ibu, mana yang betul? Tayamum saja. Pernah Ibu tayamum? Oh, tidak pernah. Ini kedua sahabat yang pintar-pintar ini. Ibnu Abbas adalah Bahrul Ulum, Umar bin Khattab juga sahabat Nabi yang terdekat. Ini sumber hukumnya sama dari Nabi semua ini. Bagaimana, mana yang benar kedua pendapat ini? Kedua perbuatan ini, perbuatan Umar kah atau perbuatan Ibnu Abbas? Nah, karena mereka tak berada dengan Nabi,
untuk sementara mereka mandi junub seperti itu, lalu solat subuh. Tapi tetap mereka mengatakan yang benar itu begini loh. Tidak, yang benar itu begini. Mereka saling bertukar pikiran. Akhirnya sampai ketemu Rasulullah. Sampai ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diadukan persoalannya. Karena Nabi masih hidup, mereka bertanya, mana yang betul ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kedua-duanya betul. Tapi dengan tayamum sudah cukup, karena kondisional. Kalau bapak ikuti juga Ibnu Abbas juga boleh juga. Misalnya bapak ibu tidak ketemu nih air, baring-baring di atas itu telanjang bulat, ya silakan, selama tak ada yang lewat. Sempat ada yang lewat, disenter orang, ngapa? Iya kan? Kalau itu gawat, sebab pula Pak Ketua Masjid baring-baring situ. Disenter orang, kenapa Pak Ketua? Tayamum apa? Junub. Lampu mati, listrik sudah mati, keran habis, kemarau datang, kekeringan kita, nggak ada air mandi junub. Waduh, kacau ini. Ya begitulah. Jadi boleh dengan tayamum saja. Jadi perbuatan sahabat diokekan oleh Nabi menjadi hadis. Begitu. Nabi tak menyalahkan siapa-siapa. Nabi membenarkan perbuatan sahabat, disebut dengan takririyah. Itu hadis. Sebagian ulama mengatakan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Rasulullah. Ada lagi ulama yang menambah, yaitu hamiyah. Hadis juga hamiyah. Apa itu hamiyah? Cita-cita Rasulullah atau mimpi Rasulullah. Keinginan Rasulullah yang tak tercapai jadi hadis. Apa contohnya? Puasa Asyura. Puasa Asyura dan puasa Tasu'ah. Puasa Asyura itu terjadi pada bulan Muharram. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu Bapak Ibu, banyak penduduknya beragama Yahudi. Itu beda Madinah dengan Mekah. Kalau orang Mekah hampir jarang ketemu orang Yahudi. Banyak orang Quraisy, kaum musyrik Quraisy. Di Madinah Yahudi yang banyak penduduknya. Sampai Nabi di sana sudah hidup di Madinah, bertepatan bertemu dengan bulan Muharram, orang-orang Yahudi sedang puasa sunat. Bertanyalah Rasulullah, wahai kaum Yahudi, apa yang kalian lakukan? Kami puasa, hai Muhammad. Puasa apa? Puasa Asyura. Apa itu? Puasa kemenangan Nabi kami, Nabi Musa alaihi salam, bebas dari pengejaran Fir'aun, terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah, oh kalau begitu kami lebih berhak berpuasa daripada kalian. Maka keluarlah hadis Nabi. Kata Rasulullah, hai sahabatku, jika tahun depan aku masih hidup dan Allah berikan aku umur, aku akan berpuasa di hari Asyura. Dan untuk membedakan amalan kita dengan orang Yahudi, maka selisihkan harinya. Itulah timbulnya Tasu'ah, 9 Muharram atau 11 Muharram. Tak dapat puasa 9 Muharram, nanti 11-nya ambil. Yang penting ada selisih dengan orang Yahudi supaya tidak menjadi tasyabbuh. Tasyabbuh itu apa artinya? Menyerupai. Jadi tak boleh puasa satu hari di hari Asyura itu, nanti sama dengan amalan orang Yahudi. Api selisihkan, kalau tak sebelumnya, setelahnya. Itu kata Rasulullah ketika masih hidup. Rupanya Rasulullah tahun depan meninggal dunia, wafat.
Jadi bagaimana? Ya, intinya Rasul sendiri tak pernah puasa Asyura, karena tidak bertemu dengan tahun berikutnya Rasul wafat. Ini namanya hamiyah. Nabi tidak mengamalkan, Nabi tak pernah puasa Asyura, tapi Nabi pernah bercita-cita ingin puasa. Maka cita-cita Nabi itu menjadi sunnah. Dan bapak ibu yang puasa Asyura, puasa Tasu'a adalah puasa yang tak pernah dibuat oleh Nabi. Begitu. Jadi jangan sampai kita mengklaim apa yang tak dibuat oleh Nabi, apa yang tak pernah dikatakan Nabi itu bid'ah. Jangan dulu. Asyura tak pernah Nabi buat, tak pernah Nabi contohkan, tapi akhirnya menjadi sunnah, menjadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makna hadis. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Bagaimana mengetahui kedudukan hadis? Hadis itu ada sahih, ada dhaif. Yang ketiga ada plus namanya maudhu. Maudhu ini bukan hadis. Sebab maudhu itu bukan perkataan Nabi, bukan perbuatan Nabi, bukan ketetapan Nabi, bukan cita-cita Nabi, bukan berasal dari Nabi. Itu maudhu. Itu dibuat-buat. Ada namanya syair orang Arab, ada mungkin namanya dibuat-buat oleh orang-orang Arab, dianggapnya itu dari Nabi, padahal bukan dari Nabi. Itu maudhu. Itu tidak hadis. Tidak ada hadis maudhu. Maudhu ya maudhu. Yang hadis itu dari Nabi, cuman lemah atau kuat, itu masuk kepada sahih atau dhaif. Sahih terbagi lagi. Ada sahih namanya mutawatir. Ini sahihnya kuat, perawinya mencapai minimal 10 orang. Ketika Nabi bicara, ketika Nabi berbuat, ada sahabat yang menyaksikan 10 orang sahabat-sahabat utama. Itu semua sahabat meyakini bahwa kami melihat Nabi, bahwa kami mendengarkan kata Nabi. 10 sahabat itu mutawatir. Kuat itu. Tidak mungkin sahabat-sahabat berdusta. Sahabat-sahabat utama, ada namanya Zaid bin Sabit, ada namanya Ibnu Abbas, ada namanya Umar bin Khattab, Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin. 10 orang mendengarkan perkataan Nabi, itu tingkatnya mutawatir. Sahihnya mutawatir. Ada namanya sahih Hasan. Sahih Hasan itu bisa dipakai, mungkin perawinya 1 orang, tapi dipercaya Hasan, dia sahih. Ada namanya sahih Ahad, tidak banyak perawinya, tapi sahih, boleh dipakai untuk hukum, boleh dipakai untuk pedoman hidup. Ada namanya dhaif. Dhaif itu dari Nabi juga, tapi perawinya ini ada yang lemah. Contoh, Imam Bukhari berjalan dari Rusia. Imam Bukhari itu Pak asalnya Rusia, Bukhara. Ya, sekarang menjadi negeri Chechnya. Dulu kan Uni Soviet. Berjalan kaki dari Uni Soviet itu menuju Madinah, menuju Mekah. Mencari apa? Mencari hadis, mencari nasab. Mencari nasab hadisnya. Dari mana hadis ini? Hadis ini ketemu dari bapak guru ini. Pak guru ini tanya, Tuan guru dapat hadis ini dari mana? Dari guru saya. Tinggal di mana? Tinggalnya di Irak, jalan kaki ke Irak. Itu Bukhari itu. Perawi-perawi hadis Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Imam An-Nasai dan sebagainya. Itu berjalan kaki itu. Karena nggak ada pesawat zaman dulu, jalan kaki. Ketemulah di Irak. Di Irak bertanya, Tuan guru, pernah tidak ketemu hadis ini? Pernah, saya hafal hadis itu. Tuan guru dapat dari mana? Dari guru saya yang ada di misalnya di India. Ke India lagi dia, jalan kaki lagi ke India. Itu cari 1 hadis loh Pak Ibu. 1 hadis. Imam Bukhari cari hadis itu 1 jalan kaki, pergilah ke India.
Sampai di India ketemulah Tuan Guru. Oh, ini Tuan Guru sedang ceramah. Selesai ceramah tanyanya, Tuan Guru pernah bertemu dengan hadis ini? Pernah, dari guru saya. Di mana? Yang ada di Yaman. Pergi ke Yaman lagi dia. Jadi bukan main-main para ulama hadis itu, Bapak Ibu. Sampai di Yaman, misalnya, ini contoh, sampai di Yaman ketemulah. Bapak Ibu pernah ketemu hadis ini? Pernah. Itu perawinya, Sianut yang merawikannya, dia dapat dari tuan gurunya. Di mana dia tinggal situ, carinya. Pas ketemu orang yang merawikan hadis itu, umpamanya sedang berdiri, sedang kencing berdiri. Oh, kata Bukhari, ini batal. Hadis ini tidak sahih. Ini perawinya lemah. Masa perawi Nabi kencing berdiri? Begitu. Jadi dibuatlah oleh Bukhari, ini tidak kuat. Atau ketemu lagi dengan guru lain. Kata guru lain, saya dapat hadis ini dari tuan guru yang ada di Mekah. Pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, rupanya putus. Perawi ini, dia ditanya, dari mana tuan guru dapat hadis ini? Dari kawan saya, cuman kawan saya itu tak jelas, putus, namanya Munqati'. Mungkin dari Nabi, tapi perawinya lemah, dhaif. Atau dia ketemu dengan tuan guru yang merawi hadisnya, tapi hafalannya kurang kuat, pelupa, tidak dhabit. Maka Bukhari mengatakan hadis ini dhaif. Untuk sumber hukum tidak boleh dipakai, tapi untuk amalan-amalan boleh dipakai. Begitu. Jadi bukan tak boleh pakai hadis dhaif, boleh. Ulama sepakat boleh kita memakai hadis dhaif, tetapi sebatas motivasi amal ibadah. Tapi untuk hukum halal, haram, sunnah, makruh, wajib, itu tidak boleh. Untuk motivasi amal ibadah boleh. Itu kedudukan hadis. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama-ulama hadis ini mengumpulkan hadis, jasa-jasa mereka itu tidak main-main. Sampai dicari sumber hukumnya, ketemu dengan langsung, akhirnya ketemu dengan cucu-cucu para sahabat, ketemu dengan anak tabi'in, bertemu dengan tabi'in, bertemu dengan tabi'ut tabi'in, bertemu dengan ulama-ulama, baru mereka buat satu hadis. Imam Hambali mencari hadis itu menghafal sampai 1 juta lebih. Bagaimana beratnya jadi ulama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita cepat menjustifikasi tak ada hadisnya, lemah hadisnya. Jangan cepat seperti itu. Kalau ada ulama-ulama yang mengamalkan suatu amalan, kita tidak boleh menjustifikasi. Kita diam saja. Mungkin mereka ada dalilnya. Selesai. Ini yang terjadi di Indonesia kan begini, Pak. Yang terjadi di Indonesia ini, ikhtilaf-ikhtilaf itu meribut-ributkannya perkara hadis. Contoh, ini bicara Bapak Ibu ya, kita untuk pengetahuan saja. Contoh, adakah orang meninggal baca yasin, yasinan, tahlilan? Oh, dikaji orang. Ulama-ulama dulu sudah mengamalkan. Lalu sekarang kita tempat mengatakan itu haram. Ini tidak boleh begitu. Tidak mungkin para ulama-ulama kita terdahulu, ya terutama ulama-ulama NU yang masih berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengamalkan sesuatu yang Allah larang. Tak mungkin. Pasti ada alasannya, ada sumber hukumnya, ada dalilnya. Kalau kita nggak ketemu, nggak usah mengatakan ini tidak benar, nggak boleh. Ya kan? Apalagi PHBI, peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, nggak ada itu dalilnya. Nggak boleh begitu. Nggak ada itu hadisnya.
Nggak ada itu sumber hukumnya, itu buat-buat itu dari Syiah. Itu menuduh namanya. Tersinggung para ulama kita. Kalau kita setuju, ikut. Tidak setuju, diam. Selesai. Mungkin ilmu kita tidak sampai, mungkin pengetahuan kita tak sampai. Kalau kita tidak tahu, lebih baik falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau tidak diam. Lebih selamat. Karena setiap ucapan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban. Kan ini yang ribut sekarang ini, masalah hadis-hadis semuanya yang meributkan kita sesama muslim. Ujung-ujungnya apa? Bertengkar. Yang lucunya beraninya di media sosial, berkelahi di media sosial, hantam menghantam. Yang nonton orang kafir. Apa nih Islam? Kelahi kerjanya. Malu kita. Yang mau zikir sama-sama, ada pihak saya baru dengar di YouTube nih Pak, nggak ada itu zikir sama-sama itu, nggak ada dalilnya. Dia yang tak tahu dalil dibilang tak ada dalilnya, itu nggak boleh. Yang mau zikir sama-sama silakan, karena memang ada dalilnya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan bahwa sahabat pernah lewat di Masjid Nabawi, Nabi sampai berzikir dengar oleh orang yang lewat. Nggak ada pakai mic itu zaman dulu. Didengar oleh sahabat bahwa Nabi dan sahabat sedang berzikir. Habis solat fardu, baca takbirnya besar-besar, baca tahmidnya besar-besar, baca tasbihnya besar-besar, dengar orang lewat. Bagaimana besarnya? Ada dalil. Tapi orang tak dapat dalil, yang tak usah bilang tak ada dalilnya. Yang mau zikir besar-besar silakan, yang mau zikir masing-masing silakan. Esensinya setelah solat zikir, udah selesai. Bagaimana mau zikir? Ya silakan. Mau doa sama-sama silakan, mau masing-masing silakan. Nggak perlu ribut. Malu kita sebagai orang Islam, nggak tahu dibilang tak ada. Sama seperti ini Bapak Ibu, jangan dianggap laut itu dangkal kalau tali pancing kita yang pendek. Kita kebanyakan tali pancing pendek, kemana-mana ngukur laut. Di atas kapal buat kesimpulan, laut ini dangkal, laut ini dangkal. Tentu ya, tali pancing itu pakai pelampung pula. Tentu ngapung dia. Seluas tu laut dan sedalam tu laut, dibilanglah laut ini dangkal. Pada tali pancingnya sudah pendek pakai pelampung pula. Paham maksudnya Bapak Ibu? Kan dari situ semua sumbernya. Jadi bersikaplah sebagai umat Islam yang baik. Oh, kami menegakkan kebenaran. Jangan memonopoli kebenaran. Boleh berdakwah benar, boleh. Silakan. Memang dakwah itu ud'u ila sabili rabbikil bil hikmati wal mau'izah. Ajak orang kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada akidah, kepada iman, kepada amal soleh. Tapi jangan memonopoli bahwa inilah yang paling benar. Itu tidak boleh. Jadi dalam belajar hadis itu tidak boleh kita memonopoli kebenaran. Kami yang paling benar, ini yang paling tauhid, ini yang paling sunnah, ini yang paling benar. Bapak Ibu, tidak boleh. Tak boleh. Kadang-kadang ada hadis itu sifatnya umum, butuh penjelasan yang panjang. Contoh, ya, kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar. Hadis itu sahih, Bukhari, Muslim dan perawi-perawi hadis menyampaikan. Tapi itu butuh penjelasan. Setiap bid'ah sesat, setiap yang sesat masuk neraka. Nah, dikaji orang oleh ahli hadis, apa makna sesuatu bid'ah itu, yang menambah-nambah itu. Menambah-nambah yang bagaimana, yang tak boleh dalam Islam. Itu dikaji lagi. Jangan ada zaman Nabi, tidak ada, sesat. Nggak bisa begitu. Kacau kita beragama.
Contoh nih, waktu bapak ibu kemarin Ramadan bayar zakat fitrah, pakai duit atau pakai beras? Mana yang banyak, duit atau beras? Bid'ah, masuk neraka. Karena Nabi tak pernah berzakat fitrah dengan duit, tak dibuat Nabi. Kalau gitu neraka. Akhirnya orang nanti bingung cara beribadah. Tidak ada zaman Nabi orang berzakat pakai duit, terus pakai beras semua, pakai gandum kan makanan pokok, semua pakai beras. Wah, berungguklah beras semuanya. Jadi makin miskin dapat beras. Kata orang miskin, kami butuh duit, kami tidak butuh beras. Satu rumah dapat 1 goni beras. Beras mereka sudah banyak. Uang belanja untuk beli baju baru tidak ada. Ayo kan gitu. Jadi boleh pakai duit, boleh. Yang penting zakat dikeluarkan, zakat fitrah. Apalagi contoh yang tak dibuat oleh Nabi, korban. Zaman Nabi Bapak Ibu tidak ada berkorban seperti sekarang. Korban yang kita lakukan sekarang bid'ah semua itu. Kalau zaman Nabi bagaimana berkorban? Zaman Nabi itu berkorban, Nabi pernah berkorban sekali 2 ekor. Haza li ahli wa haza li ummati. 1 ekor domba ini untuk aku dan keluargaku, yang 1 ekor lagi untuk umatku. Besok Nabi berkorban lagi pas haji wada. Nabi berkorban 100 ekor onta. Dipotong oleh Nabi sendiri 63 onta. Capek Nabi minta bantu kepada Ali bin Abi Thalib. Ali, bantu saya, tolong sembelih 37 onta lagi. Waktu itu sahabat tidak engah. Kenapa Nabi sanggup 63? Rupanya setelah Nabi wafat baru sahabat sadar. Itu sinyal bahwa umur Nabi 63. Begitulah. Jadi sunnah Nabi itu kalau berkorban potong sendiri, cincang sendiri, kuliti sendiri, bagi sendiri. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau kita ikuti korban cara Nabi Pak, yang aslinya atau yang klasiknya atau yang originalnya, Bapak Ibu punya duit? Punya. Korban? Pandai motong sendiri? Tak pandai, tak usah korban. Karena sunnahnya potong sendiri. Datanglah nenek-nenek, duit banyak, suami tak ada, anak bujang pun tak ada, tak kemana-mana perginya merantau. Duit banyak, bawa kambing. Tanya pengurus masjid, kambing apa nih nek? Kambing korban. Pandai motongnya? Tak pandai, tak usah korban lagi. Kalau sunnah nabinya motong sendiri. Bisa seperti itu kita beramal. Enggak ada orang berkorban. Jadi bid'ahnya dari mana Ustaz? Bid'ahnya membentuk panitia. Maka panitia korban itu adalah amalan bid'ah. Tidak ada zaman Nabi orang membentuk panitia korban, tidak ada. Mana adakah panitia korban? Umar punya kambing potong sendiri, kulitnya sendiri. Abu Bakar punya kambing potong sendiri, punya onta potong sendiri, kulitnya sendiri. Kita Pak punya sapi, gimana motong sendiri? Numbangkan saja butuh orang. Zaman Nabi itu Pak Ibu, menurut riwayat, onta-onta itu datang ke Rasul ngasih leher, potonglah. Sedang berdiri onta itu dipotong Nabi, tidak ditumbangkan. Kita ada sapi kayak gitu, sedangkan diikat aja lepas. Ada sapi melarikan diri, sapi korban. Jadi kalau kita ikuti sunnah Nabi, tidak berbuat bid'ah, nggak jadi korban Pak.
Jangankan ibu-ibu, maaf bicara nih Pak ya, jangankan ibu-ibu yang motong kambing, motong sapi. Bapak-bapak belum tentu semua pernah motong sapi. Ya, betul lah Pak? Jangankan motong sapi, motong ayam. belum tentu bisa. Ada yang coba motong ayam. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Potong ayam, lepas berdiri ayamnya, lari kabur ayamnya. Gimana? Nggak tahu tak gimana. Oh, rupanya mungkin pisau kurang tajam. Diganti pisau, cari pisau cutter yang besar, putus pula kepalanya. Alah tabedo mbaknya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau gitu kita beribadah sedikit-sedikit bid'ah neraka, habis kita Pak. Gimana? Itu amalan, amalan menyembelih itu beribadah itu. Tapi ibadah di zaman Nabi tak bisa kita mencontohnya. Maka terbentuklah panitia, orang lain yang motong, kita yang punya ternak. Itu namanya perbuatan bid'ah. Tidak dari Nabi, tapi kita buat sendiri. Ijtihad para ulama membolehkan seperti itu, tidak masalah. Jangan sedikit-sedikit masuk neraka. Bagi-bagilah neraka tuh. Kami pinggir-pinggir jadilah. Ini semuanya masuk neraka, ya kan? Kalau kita ikuti sunnah Nabi, sholat pakai apa Pak? Pakai jubah. Ini bapak yang pakai baju kemeja masuk neraka ini. Sholat pakai jubah, pakai sorban, ya Pak ya. Ayah nak pakai sorban sholat, nak pakai jubah, neraka, bid'ah itu. Ya kan kacau jadi kita. Banyak amalan-amalan yang tak boleh Nabi. Jadi hadis itu Bapak Ibu tidak serta-merta diamalkan secara tekstual. Ada kontekstual. Contoh, kata Rasulullah, aksiru zikrul maut. Perbanyaklah zikir-zikir ingat mati. Bagaimana mengingat mati? Terserah. Bagaimana caranya? Mau banyak-banyak baca Quran. Nawiru buyutikum bitilawatil Quran wassalah. Cahayakan rumahmu dengan baca Quran. Hiasi rumahmu dengan baca Quran. Dengan baca Quran dan solat-solat, sunat dan sebagainya. Bagaimana cara baca Quran? Terserah. Mau sama-sama, mau sendiri, mau ramai-ramai, mau ngundang orang, mau baca Yasin sama-sama, terserah. Jangan orang datang ke rumah kita baca Yasin masuk neraka. Nggak begitu cara mengamalkan hadis. Mengamalkan hadis itu butuh ilmu lain, butuh ada psikologi, ada pendapat ulama-ulama lain. Kita dengarkan pendapat mereka. Yang cocok ambil, yang tidak cocok diam. Selesai. Maulid Nabi nggak ada dalilnya. Ada. Nabi puasa di hari Senin. Nabi Maulid Nabi. Bagaimana kita merayakan Maulid Nabi? Terserah. Mau ikut puasa juga boleh, mau banyak baca selawat boleh, mau isi pengajian mengingat sejarah Nabi, silakan. Esensinya mengingat Rasulullah. Bagaimana caranya? Ya terserah. Jangan kita patokkan tak dibuat oleh Nabi, tak boleh kita buat. Waduh, zaman Nabi Pak tidak ada orang donor darah. Donor darah ada zaman Nabi? Zaman sekarang? Jadi bagaimana donor darah hukumnya? Darah orang kafir masuk, darah orang makan babi masuk, darah maling masuk, darah koruptor masuk ke tubuh kita, transfusi darah. Boleh nggak donor darah? Halo? Kata siapa boleh? Kata ulama. Bukan menyelamatkan nyawa, kata ulama. Ada dalilnya? Nggak ada. Ada hadisnya? Nggak ada. Ada Al-Quran? Nggak ada. Tapi terjadi zaman sekarang bid'ah itu. Datang istri kepada dokter bersama suami, Pak dokter, suami saya sakit, tolong obat dokter. Bisa dokter? Bu, setelah diperiksa suami ibu sakit ini sudah gawat bu, tolong bantu bu carikan darah 5 tabung bu. Tapi zaman Nabi tidak ada orang donor darah Pak dokter. Tapi kan ini keselamatan nyawa ibu.
Ini bid'ah dokter. Terus gimana Bu? Biarkan aja mati dia. Daripada saya masuk neraka. Tidak ada zaman Nabi donor darah. Kacau. Lalu mati suami. Biarlah. Yang penting saya tak masuk neraka. Jadi begitu kita mengamalkan hadis, wah kacau kita Pak. Jadi karena itu kita ikuti apa kata ulama, cocok menurut kita amalkan, tak cocok diam, selesai. Karena kita ini bukan orang yang hidup di zaman-zaman Bukhari, Muslim, bukan hidup di zaman Imam Syafi'i, bukan hidup di zaman Imam Malik. Kita ini mad'u, muttabi', pengikut, ikut ulama-ulama. Oh, ulama bisa salah Ustaz. Ulama saja bisa salah, apalagi kita. Itu logikanya. Ya, Bapak Ibu, paham Bapak Ibu? Ada pertanyaan menjelang suruh masuk? Silakan. Silakan Pak. Ya, saya maaf ya minum ya. Saya hari ini tak puasa saya. Besok rencana baru puasa Arafah. Saya ikut MUI saja. Silakan Pak. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Waktu Indonesia dibanding dengan Arab Saudi, ya. kita lebih cepat 4,5 jam. Ya. Mestinya pelaksanaan puasa Arafah itu kan ada indikasi dari orang hukum. Ya. Mestinya kita harus Lebih dulu, ya. Tapi ini kenapa kita orang Ya. karena kita baru puasa. Baik. Baik. Ada waktu namanya Qamariyah, ada namanya Syamsiyah. Untuk ukuran amal ibadah selain solat, kita ikuti tanggal-tanggal itu sesuai dengan Qamariyah. Bulan, ukurannya bulan. Kalau kita ikut jadwal solat, ikuti Syamsiyah, matahari. Secara Syamsiyah, Indonesia lebih cepat 4 jam. Setara Qamariyah, bulan, itu terjadi perselisihan. Ya, maka ulama berkumpul untuk menetapkan bulan dipandang hilal. Jadi yang mereka lihat itu bukan matahari tapi hilal. Hilal sekian derajat itu belum jatuh pada tanggal hijriahnya. Jadi kalau sudah dilihat dengan hilal, mereka sudah memprediksi bahwa jatuh hilal itu bulan Zulhijjah tanggal sekian, itu dilihat bulannya dari sekian derajat. Itu ahli ilmu falak, ahli hadis, ahli Quran yang lebih tahu. Maka majelis ulama itu Bapak Ibu, itu ada beberapa orang yang berkumpul, bermusyawarah, berdiskusi untuk menetapkan 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari apa. Kita sebagai pengikut tidak perlu kita mencari untuk berfikir logika kita tentang itu. Itu cara pandang kita berbeda. Kalau kita pandang logika syamsiahnya betul, tapi ada banyak ilmu lagi yang mendukung tentang itu yang kita tidak kuasai. Termasuk saya tak menguasai ilmu itu. Maka karena ulama yang berpendapat, tugas kita adalah ngikut saja. Ada ilmu khusus tentang itu Pak, mengkaji masalah penetapan hari, kapan jatuhnya tanggal sekian, bulan yang mereka lihat. Ya Pak ya. Jadi itu secara umumnya ulama memandang itu, cara pandangnya tidak sama dengan kita memandang logika jam-jam begitu. Ya Pak ya. Ya. Kalau kita sudah tahu ini kita awal kita Ya. mengikuti lama seperti apalagi sekarang kemarin jemaah kita mendapatkan mereka sudah Ya. pasti bawa hari Arafah itu lagi. Ya.
Iya. Iya, itu tadi. Ilmu kita tidak tahu tentang itu. Ulama tahu itu. Maka sebagai pengikut, kita ikut ulama saja. Tapi kalau Bapak misalnya ada kita di Indonesia mau ikut Arafahnya di Mekah, silakan. Silakan. Tapi ingat, hari ini siapa yang puasa Arafah, besok Idul Adha. Nggak apa-apa. Jadi ulama itu begini. Ulama itu menetapkan sebuah ketetapan. Tetapi kalau ada umat yang tidak mau ikut, tak berdosa. Beda dengan kata Nabi, kata Allah, kata Al-Quran, kata hadis, itu udah pasti benar. Tapi kalau ulama yang berpendapat, kita sebagai umat, kalau kita punya alasan, silakan ikut Arab. Puasa Arafah hari ini, besok Idul Adha. Begitu tidak ada masalah. Dan itu tidak haram. Tapi kalau Bapak tidak mengetahui ilmu tentang itu, mau ikut kita yang ikut ulama, majelis ulama, silakan. Di awal saya sudah mengatakan, ulama itu kalau salah berpendapat dapat pahala 1. Kalau benar berpendapat dapat pahala 2. Begitu pesan Rasulullah kepada para sahabat, al-ulama warisatul anbiya. Ketika aku sudah tidak ada, kata Rasulullah, aku titipkan sama kalian umat, yaitu ulama. Jadi ulama-ulama ini diikuti karena dia pewaris Nabi. Tapi kalau kita tidak mau ikut, tidak masuk oleh pikiran kita, ya tidak apa-apa. Begitu. Saya ikut hukum di Arafah lah, rasanya enggak serak. Orang sedang wukuf, orang sedang yang sholat Idul Adha di Mekah, kita puasa Arafah. Enggak cocok, ya silakan. Enggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya, Bapak Ibu kalau tanya menurut saya percayakan kepada ulama karena mereka berilmu. Begitu. Sama kayak supir, Pak. Supir tuh sudah puluhan tahun dia supir, dia punya SIM, berpengalaman. Kita duduk di belakang penumpang. Bagaimana supir bawa mobil, ya terserahlah. Yang penting tujuan saya sampai. Mau lambat, mau kencang, terserah supir lah. Mau mampir dulu dia, mau belok kiri. Kok belok kiri apa? Ini jalan sesat nih. Saya hafal jalan nih, ikut aja lah. Tidurnya lah, nyanyi cito loh. Kalau semua supir tuh tahu mana jalan-jalan yang dia kuasai. Begitu. Jadi begitulah perumpamaannya. Kalau kita rusuh jadi penumpang, dari mana-mana buat supir sosek kemana. Akhirnya kita turun. Pak supir, saya turun dah. Nggak serak saya, ya silakan cari supir yang lain, yang gitu. Kira-kira analogikanya begitu, Pak. Jadi Bapak mau ikut Arafah juga nggak apa-apa, di Makkah juga nggak apa-apa. Kalau ikut majelis ulama juga nggak apa-apa. Terserah, silakan, Pak. Berapa lama berlakunya fatwa MUI? Waktu ketetapan terjadi, waktu hari hanya berlangsung. Misalnya besok Idul Adha Senin, sampai situ berlaku. Etong berarti etongnya besok lagi, hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Sampai kapan jatuhnya lagi nanti bulan Safar? Itu berlaku lagi itu. Sampai ketemu lagi event-event yang membuat umat Islam butuh penjelasan. Nanti ketemu lagi bulan Rabiul Awal. Kapan 12 Rabiul Awal? Ditetapkan lagi. Lagi ulama. Nanti ketemu lagi bulan Muharram. Habis bulan Zulhijjah ketemu bulan Muharram. Misalnya, kapan 1 Muharram? Nanti ulama melihat hilal lagi. Begitu. Baik. Bagaimana kalau MUI menetapkan ini haram, seperti makanan-makanan, minuman-minuman yang sempat kemarin mak bicara Pak Ibu ya, kita tambah sedikit tentang minuman-minuman, produk-produk yang membantu Israel, haram kan begitu?
Bagaimana kita umat? MUI sifatnya fatwa. Di awal, sebelumnya sudah saya katakan, bukan kata Allah, bukan kata hadis, bukan Al-Quran, bukan kata Nabi. Ya, MUI ini menetapkan supaya ada keseragaman. Kalau mau ikut silakan, kalau tidak mau ikut tidak apa-apa. Itu namanya fatwa. MUI punya hak untuk mengharamkan sesuatu produk menurut ketentuan ilmu mereka. Oh, ternyata umat tidak mau ikut, ya tidak masalah. Haram kata MUI tidak mutlak haramnya. Ya, itu harus dipahami Bapak Ibu. Kata MUI, minum air aqua, merek aqua haram. Itu produk membantu. Ya, bagi yang mau minum silakan aja. Tak pula haram, karena itu dasarnya air itu halal, sumber yang halal, belum bercampur dengan yang najis, tidak dicuri, tak menipu, boleh saja kita minum. Tapi karena ketetapan majelis ulama itu efeknya, efek dari menggunakan produk itu menzolimi umat Islam yang ada di Palestina. Di Malaysia Pak, di Malaysia, ini saya sampaikan informasi ya, produk-produk yang seperti itu langsung diberitahu oleh pedagangnya. Bapak beli apa Encik? Beli air ini. Encik Muslim? Ya, tak boleh. Ini tak boleh sama pemerintah Malaysia. Muslim tak boleh beli produk ini. Haram. Langsung Pak. Di Malaysia gitu. Kita belanja apa saja yang ada produk-produk yang membantu Israel, pedagangnya beritahu. Beda kita Indonesia, yang penting laku. Piti masuk. Kalau Malaysia ndak, itu terang-terang, walaupun akhirnya orang tak beli, orang tak jadi beli, dia beritahu. Begitu di Malaysia, jelas itu. Perdana Menteri sekarang kan Perdana Menterinya Anwar Ibrahim, ya kan, sudah membuat peraturan kepada masyarakat Melayu Muslim tidak boleh membeli produk-produk yang produk itu hasilnya membantu Israel. Jelas Pak. Jadi kalau wajah-wajah kita orang Melayu membeli produk, ditanya sama pedagang, Encik Muslim? Ya, tak boleh. Dilarang sama pemerintah. Ini produk untuk bantu Israel. Padahal dia pedagang Pak. Begitu dia. Begitu Pak. Itu. Sampai kapan fatwa itu dicabut? Wallahu a'lam. Ya enggak? Kapan sampai, entah mungkin sampai damai pula Palestina dan Israel, wallahu alam. Tetapi begini, itu kan sikap negeri masing-masing. Di Malaysia begini, di Indonesia ulamanya begini. Pemerintah tak ikut campur. Kalau di Malaysia ulama bergerak, pemerintah pun ikut bergerak. Kalau di Indonesia ulama bergerak, pemerintah tidak. Kita rakyat ya silakan. Kalau kita rasa-rasanya ikut ulama, kita enggak mau membantu sekian persen untuk orang Israel, tak usah beli. Tapi jangan gara-gara itu nanti susah pula kita, rinso kita perlu, ekonomi kita perlu, akhirnya nanti kita enggak pula pakai sabun mandi, enggak pula pakai sabun mencuci. Berapa? Israel. Ya kalau rasa-rasanya kita punya produk Islam, ada produk yang lain silakan. Ini SMS ya asli orang kita ni kan. Asli orang awak kau. Ayo belilah. Misalkan. Ya kan? Begitu. Teh Sariwangi, siapa yang punya? Jadi buat teh sendiri. Ambil air sungai di Bengkalis tu, kasih minum, kasih gula, kayak teh juga dia tu. Ya Pak ya. Jadi fatwa tidak mutlak, tapi bagus diikuti demi kepentingan. Begitu. Dah saya rasa demikian. Waktu suruh dah masuk. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, ini baru gambaran umum tentang apa itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan dari kajian kita adalah jangan cepat menilai orang itu salah kalau kita tidak tahu ilmunya. Yang lebih tepat, hargailah perbedaan pendapat. Lebih aman dan lebih menghormati orang lain. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.